Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar tetap sehat, tubuh kita membutuhkan banyak zat, salah satunya protein. Sehingga protein harus dibuat di dalam tubuh kita. Nah, proses pembuatan protein ini dikenal sebagai sintesis protein. Tapi pernah nggak sih kita bertanya, mengapa tubuh kita harus membuat protein? Protein memainkan peranan penting bagi tubuh kita, di antaranya untuk transportasi zat, pembentukan enzim, dan berperan dalam kekebalan tubuh. Untuk itulah kita sangat memerlukan protein. Lalu bagaimana proses terjadinya sintesis protein secara umum? Nah, untuk mengetahuinya, mari dengarkan penjelasan dari kelompok kami yang terdiri dari saya, Alvina Elsa Damayanti, saya Livianesha Putri Idelvis. Saya Aninda Gadis Nailur Rohma. Saya Anissa Fauzia Permana. Nah, berikut penjelasan dari sintesis protein. Sintesis protein sendiri adalah prosedur biologis yang dilakukan oleh sel-sel tubuh makhluk hidup untuk membuat protein dalam proses penyusunan asam amino pada rantai polipeptida atau protein. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alivia Nesya Putri Idelvis. 4. Sintesis protein terjadi di dalam sel, yaitu pada ribosom, tepatnya di sitoplasma. Fungsi pada proses sintesis protein, DNA berfungsi sebagai perancang menentukan apakah yang akan dibentuk melalui informasi genetik atau kodon yang disampaikan pada RNA. Adapun RNA berperan sebagai pelaksana sintesis protein. Bahan dasar dalam proses sintesis protein 20 macam. Asam amino pelaksana berupa RNAD, RNAT, RNAR, sumber energi ATP, dan enzim polimeras. Selanjutnya, jadi yang selanjutnya yaitu tahap-tahap sistem sintesis protein. Yang pertama ada transkripsi. Transkripsi merupakan pembentukan atau sintesis RNA dari salah satu rantai DNA, sehingga terjadi proses pemindahan informasi genetik dari DNA ke RNA. Transkripsi DNA akan menghasilkan RNA messenger atau mRNA pada organisme eukariotik. mRNA yang dihasilkan tidak dapat berlangsung berfungsi dalam proses sintesis polipeptida. Dalam proses transkripsi ada 2 macam. Ada 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang kedua dilanjutkan oleh Anissa. Tahap yang kedua dalam sintesis protein yaitu translasi. Translasi adalah proses penerjemahan kode pada RNA oleh RNAT atau proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Translasi di dalam ribosom berlangsung dalam 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Sintesis protein erat kaitannya dengan pembentukan sifat-sifat pada makhluk hidup. Proses transisi adalah sebagai berikut. A. RNAT dapat membawa asam amino yang sesuai dengan kode yang dibawa oleh RNAD. Yang kedua, asam amino akan berjajar dalam urutan yang sesuai dengan kode sehingga terbentuklah protein yang diharapkan.
Ketiga, protein yang terbentuk merupakan enzim yang mengatur metabolisme sel dan reproduksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alivia. Kesimpulannya, sintesis protein adalah proses penyusunan asam amino pada rantai polipeptida atau protein, di mana letaknya di dalam sel yaitu pada ribosom, tepatnya di sitoplasma yang mengalami dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, tadi itu merupakan penjabaran dan penjelasan mengenai sintesis protein dan tahap-tahap tentang sintesis protein. Sintesis protein itu terjadi dengan dua tahap ya teman-teman. Sekian dari kelompok kami, semoga kalian bisa paham mengenai materi sintesis protein ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.